Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Guru Muhammad Agus Santoso, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan berkaitan dengan ilmu Asmaul Haq. Salah satunya yaitu setelah saya berkali-kali menyimak pengijazahan yang dilakukan oleh Bapak Guru, sebelum di-share tata cara pengamalan dan penggunaan ilmu Asmaul Haq, selalu tertulis, ingat, lafaz Asmaul Haq tidak boleh ditulis karena bisa mengurangi kemustajaban ilmu tersebut. Yang jadi pertanyaan saya, karena saya pribadi terus terang selama ini ya selalu berusaha untuk mengingat, untuk tidak menulis lafaz tersebut, cuman selalu ada rasa kekhawatiran suatu saat akan lupa. Yang jadi pertanyaan saya, apabila saya lupa sampai menulis lafaz Asmaul Haq di saat lafaz itu ditulis berkaitan dengan keilmuan Asmaul Haq, apa yang harus saya lakukan untuk menebus agar kemustajaban ilmu itu tidak berkurang? Demikian, atas segala kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih atas pertanyaan. Mudah-mudahan nanti jawaban ini menjadikan diri jenengan jemaah semua, khususnya anggota Asmaul Haq atau murid Asmaul Haq, untuk benar-benar memperhatikan, ya, benar-benar memperhatikan aturan-aturan yang sudah dibuat di Padepokan Asmaul Haq ini. Jadi setiap pengijazahan atau setelah pengijazahan kita wanti-wanti jangan sampai, ya, jangan sampai lafaz ilmu Asmaul Haq itu ditulis. Cukup kode lafaznya aja. Kalau kita udah terlanjur atau lupa gimana? Kalau umpama kita lupa atau khilaf menulisnya, ya jenengan benar-benar baca istighfar 100 kali, benar-benar dalam hati niatkan mohon ampun pada Allah atas segala khilafan kita ini, kesalahan kita menulis lafaz ilmu Asmaul Haq itu. Jadi istighfar 100 kali, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, benar-benar diayati mohon ampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan membaca kita istighfar 100 kali ini menambahkan atau mengembalikan lagi kekuatan atau power ilmu Asmaul Haq tersebut, sehingga dalam kita pengamalan untuk pengobatan dan lain-lain itu diberikan kemustajaban, panggilan, keampuhan ilmu tersebut, sehingga akan menanamkan sebuah keyakinan yang luar biasa pada diri kita. Jadi memang amanahnya seperti itu, tidak boleh ditulis. Kalau khusus membahas ilmu Asmaul Haq itu jangan ditulis. Tapi kalau jenengan sebagai guru ngaji, ya, di pondok pesantren atau di rumah atau di kampung, itu tidak masalah karena tidak membahas keilmuan Asmaul Haq. Jadi benar-benar ini diperhatikan, ya.
jangan sampai kita mengulangi kesalahan itu lagi. Jadi makanya setiap arahan informasi yang diberikan di grup itu jenengan pelajari benar-benar, dibaca perintahnya itu apa dan dijalankan, jangan sampai kita melanggar terus. Jadi setiap pertanyaan itu jangan diulang-ulang terus ya. Jadi intinya seperti itu. Kalau kita melanggar dengan tidak sengaja menulis lafaz ilmu asmaul haq ya, buru-buru kita membaca istighfar 100 kali mohon ampunan pada yang kuasa. Mungkin itu Mas, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, sehingga kita dalam pengamalannya selalu mengikuti arahan atau aturan yang sudah dibuat. Kurang lebihnya mohon maaf dan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mengajarkan meditasi yang benar khusus untuk anggota atau murid Asmaul Haq. Pada dasarnya meditasi itu kan kita Allah pada yang kuasa. Kalau versi apa Asmaul Haq itu ya, jangan sampai kita banyak kegiatan yang mengandalkan meditasi untuk memasukkan, untuk pengobatan, untuk penyelarasan, dan untuk penetralisiran. Jadi supaya satu seragam tata cara meditasi yang benar versi Asmaul Haq ya, supaya semuanya paham meditasi itu apa. Sebenarnya meditasi itu kita mengosongkan pikiran kita untuk sejenak menghilangkan ya, menghilangkan sifat-sifat keduniaan kita. Jadi kita hilangkan dunianya dulu, mulai kita komunikasi atau menata hati dan pikiran kita hablu minallah ya. Jadi kita fokus pada apa yang kita baca waktu kita meditasi. Jadi cara meditasi versi Asmaul Haq kan banyak, bermacam-macam meditasi. Posisi meditasi itu kan bermacam-macam ya. Ada yang duduknya seperti ini, tangannya ada yang gini, ada yang genggam, jempolnya digenggam ya. Ada juga kakinya semuanya dilipat gini. Jadi meditasi itu sebenarnya dibikin enjoy, dibikin santai, relax, jangan sampai ada beban, jangan kita merasa tersiksa ya. Jadi sehingga kita bermeditasi itu atau bernarasi itu sampai enggak ada suatu terasa sakit di dalam diri kita. Bahkan diri kita itu habis meditasi itu akan menjadi segar bugar ya. Jadi cara meditasi yang benar versi Asmaul Haq yang saya sendiri sarankan pada murid-murid atau anggota Asmaul Haq itu, cara meditasinya yaitu seperti ini posisinya. Jadi nggak usah dilipatkan, nggak usah di sini ya. Yang kiri kita taruh di belakang yang kanan. Jadi badan tegak lurus ya, badan tegak lurus, tangan ditaruh di atas lutut. Ini tahap awalnya dulu, tahap dasar ya. Taruh gini, ada yang gini silakan
sini juga silakan. Badan tegak lurus, ya. Badan tegak lurus, mata dipejamkan. Tapi waktu meditasi itu yang bagus itu waktu malam hari. Waktu malam ini jenengan tawasul ilmu asmaul haq dulu, ya. Setelah tawasul jenengan duduk bersila seperti ini, mata dipejamkan. Kalau nggak ada niat meditasi, nggak ada niat untuk pengobatan, nggak ada niat untuk penelitian, nggak ada niat untuk yang hajat. Setelah tawasul jenengan langsung meditasi. Kalau jenengan pengen pageran badan, ya, supaya dalam meditasi nggak ada gangguan hal-hal goib, hal-hal goib yang dolim atau manusia yang dolim, jangan pakai diri aja, pakai ilmu asmaul haq, minta sama ya Allah, semoga kau lindungi hambamu ini dalam bermeditasi nanti. Siapapun yang mengganggu hambamu, semoga hambamu selamat dari gangguan tersebut. Dalam hati tarik nafas. Intinya berdoa itu nggak harus sama, ya, nggak harus sama. Jadi sesuai dengan kehajat jenengan aja. Oh, hajatnya untuk pagar diri supaya nggak ada gangguan makhluk goib atau manusia yang dolim terhadap kita, yaitu jadi nggak harus sama saklek sama yang saya utarakan tadi. Intinya untuk keselamatan dari kita sendiri. Bagi yang sudah mendapatkan kunci ilmu asmaul haq, ya caranya seperti itu. Untuk menguatkan powernya itu ya pakai kunci asmaul haq. Nah, jadi kalau lebih bagus lagi bermeditasi itu malam hari pertama. Kedua, kalau mau ditambah sholat hajat dulu, monggo tambah sholat hajat dulu, tidak apa-apa. Setelah sholat hajat jenengan tawasul ilmu asmaul haq. Setelah tawasul baru jenengan meditasi. Duduk bersila seperti ini, tangan di atas lutut, ya, pada tegan lurus. Setelah itu mata dipejamkan, ya, mata dipejamkan. Jenengan kosongkan pikirannya, buka mata hatinya, dikosongkan pikirannya, buka matanya, yang ada hanya Allah dan jenengan. Ya, jenengan alhamdulillah. Atur napas sebaiknya 3 kali. Tarik napas dalam-dalam, lepas lewat hidung pelan-pelan. Tarik lagi dalam-dalam, lepas lagi lewat hidung 3 kali. Setelah itu jenengan baru meditasi. Dalam hati baca ilmu asmaul haq dalam hati. Ya. Apabila ada fenomena atau jenengan merasa itu, udah biarin aja, nggak usah dihiraukan. Jenengan tetap fokus apa yang jenengan baca dalam hati itu. Terus nikmati aliran energi yang masuk, sensasi yang masuk dalam diri jenengan. Mungkin fenomena jenengan ini itu, jadi dirasakan, dinikmatin aja. Jadi nggak usah kita fokus, wah ini ada rasanya gini, ini nggak usah, udah biarin aja. Jenengan nikmati, jenengan Allah dalam hati jenengan itu baca apa itu, udah fokus di situ. Jadi jangan sampai wah pikiran macam wah saya hari ini, jangan. Nah, inti meditasi juga, ya, kita jangan mikirin apa-apa, yang penting baik-baik aja itu. Ya, berserah diri total pada yang kuasa. Dengan ikuti setiap hembusan nafas dengan tarikan nafasnya dengan itulah yang jenengan baca itu. Ingat terus yang jenengan baca, terus.
dinikmati dalam meditasi itu. Jadi kapan selesainya meditasi terserah jenengan, nanti jenengan pengen selesai ya udah selesai. Kalau pengen menikmati terus asik dalam jenengan belum naura ya monggo, semakin lama juga semakin baik ya. Setelah meditasi cukup, dalam hati udah selesai, ini baru tingkat dasarnya, nanti kan ada. Jadi cara memasukkan energi yang benar juga. Jadi tingkat dasar meditasi itu dulu ya. Tingkat dasarnya itu pokoknya jangan nanti merasakan sensasi-sensasi yang selama ini belum jenengan alami ya. Jadi mungkin itu aja, mudah-mudahan bermanfaat bagi jenengan. Jadi sehingga waktu acara-acara kegiatan rutin ilmu Asmaul Haq atau kegiatan-kegiatan lainnya, kalau disuruh meditasi posisinya ya seperti ini ya, posisinya seperti ini. Jadi biar serasi semua, biar seragam. Jadi memang banyak ya anggota-anggota atau murid-murid Asmaul Haq itu yang udah pernah di perguruan lain, di padepokan lain. Bahkan sekarang itu anggota-anggota banyak yang guru besar, udah tingkatannya guru besar, tingkatan guru, dan punya murid banyak, pengasuh-pengasuh. Jadi mungkin mempunyai model cara duduk bermeditasi, cara versinya mereka. Tapi saya sarankan kalau untuk keilmuan Asmaul Haq ini meditasinya seperti ini ya, supaya aliran darah itu juga lancarnya bagus. Tangan di atas, ini tahap dasarnya dulu, nanti ada tingkatan-tingkatan lain. Yang penting tahu meditasinya dulu. Setelah selesai, mau jenengan langsung tarik nafas, tahan sebentar, habis ditahan tiupan ke muka, usahakan tiupan ke telapak tangan, usahakan ke muka, ke seluruh tubuh. Nah, itu juga bisa habis meditasi. Nah, enggak juga langsung selesai, enggak masalah ya. Kalau udah langsung selesai, mata di kedip-kedipan, pelan-pelan aja kedip-kedipan. Setelah itu, setelah terbuka mata diginikan ya, supaya ini normal kembali. Tangannya gini. Jadi kalau mau meditasi berani lampu dimatikan, tidak apa-apa, enggak juga tidak masalah. Punya saya enjoynya jenengan aja, jenengan enjoynya seperti apa ya. Kalau jenengan pengen dimatikan ya dimatikan lampunya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Yang penting itu hati pikiran kita bisa satu ya. Dalam meditasi itu kan menyatukan antara hati dan pikiran dan niat kita atau tujuan kita itu, sehingga kalau itu udah healing, menyatu insya Allah ya. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan jenengan semakin merasa fresh setelah meditasi itu, merasa fresh. Jadi capek-capek yang badan pegel dan macam-macam itu insya Allah itu akan hilang gitu. Meskipun kita itu kurang istirahat, kurang ini, kalau kita udah meditasi insya Allah pulih kembali, jarang sakit. Mungkin itu mudah-mudahan bermanfaat bagi jenengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.